Shalom saudara, salam Alkitab. Allah kita baik dan benar. Saat ini saudara, saya ingin mengajak kita agar tidak perlu malu menjadi seorang Kristen, melainkan kita harus bangga karena begitu banyak orang-orang Kristen di dunia ini yang bangga terhadap kekristenan mereka, dan mereka senantiasa dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang hebat, yang terkenal di dunia ini, dan kita bisa melihat bahwa mereka juga mempercayai keberhasilan mereka itu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan yang mereka sembah. Mereka mengakui dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi inspirasi utama di dalam keberhasilan hidup mereka. Di dalam setiap usaha, dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan mereka mengutamakan Tuhan. Dan ketika mereka mengimani Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka begitu diberkati oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Artinya bahwa mereka tidak pernah malu akan iman mereka. Pertama, kita lihat dari John Maxwell. I would like to say to you this evening that Jesus is not only our Savior, but He's the greatest leader that ever lived. Socrates taught for 40 years, Plato taught for 50, Aristotle for 40. 130 years, these three philosophers combined to do teaching that has affected the world, but Jesus taught for 3 years. And Jesus in his 3 years of teaching has influenced more people than Socrates, Plato, or Aristotle. Baik, saudara, jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh John Maxwell tentang Yesus Kristus, dia adalah pemimpin yang terbesar yang pernah terlahir ke dunia ini. Kalau kita perhatikan, dia menyampaikan bagaimana perbandingan dengan para filsuf atau para pemikir-pemikir top dunia seperti Socrates yang selama 40 tahun mengajar, Plato 50 tahun, dan juga Aristoteles 40 tahun. Jika digabung jumlah mereka hampir 130 tahun mereka mengajar, dan pengaruhnya sungguh besar terhadap pemikiran manusia-manusia yang ada di dunia ini. Namun saudara, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu lebih hebat lagi. Dalam tempo 3,5 tahun saja dia mengajar, tetapi efeknya sangat mempengaruhi dunia sampai sekarang. Lebih banyak pengaruhnya daripada yang dilakukan oleh 3 orang itu. Ini membuktikan bahwa bagaimana John Maxwell menempatkan Tuhan Yesus sebagai inspirasi di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dan di dalam segala bentuk pekerjaan yang dia kerjakan. Dia mengutamakan dan menempatkan Yesus sebagai yang utama. Yesuslah yang menjadi pedoman, Yesuslah yang menjadi satu pandangan hidup utama di dalam kehidupan John Maxwell. Dengan bangganya dia menjadikan Yesus yang terutama di dalam setiap karir kehidupannya. Sekarang kita dengar dari Oprah Winfrey. I am not talking about religion. I am a Christian. That is my faith. I'm not asking you to be a Christian. If you want to be one, I can show you how.
Sekarang saudara, kita melihat bagaimana Oprah Winfrey, seorang yang sangat terkenal pembawa acara talk show. Dia luar biasa dan menjadi termasuk orang terkaya di Amerika. Dan kalau kita lihat bagaimana ibu ini, seorang yang sangat populer dan berhasil dalam karirnya, namun terbukti bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Dia menghargai berbagai macam agama yang ada di dunia ini, namun dia menyatakan bahwa Yesuslah yang dia imani, Yesuslah yang dia tinggikan dalam hidupnya. Dia berhasil dalam karirnya, namun dia juga menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan motivator berikutnya kita dengarkan Nick Vujicic. Praise God. Good morning. Morning. Hallelujah. Jesus is the King. Amen. King of kings. Hallelujah. Nick adalah seorang yang lahir dengan kondisi fisik yang kurang sempurna. Ia tidak memiliki tangan dan kaki sehingga pada saat dewasa tingginya hanya mencapai 0,99 meter saja. Meski demikian, dari usia remaja hingga saat ini Nick sudah berkarir sebagai seorang motivator ulung dunia dan juga sebagai penginjil. Banyak orang yang merasa terinspirasi dan tertolong dan termotivasi oleh kisah hidup Nick Vujicic yang pantang menyerah. Salah satu yang paling terkenal adalah video motivasi Nick yang menampilkan dirinya sedang berenang di kolam renang. Meski tanpa tangan dan kaki, Nick bisa berenang dengan lincah. Hal ini membuat banyak orang percaya pada sesuatu yang nyaris mustahil. Nick menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada keadaan. Dan yang paling penting dari kehidupan Nick adalah dia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Yesuslah sebagai Raja di atas segala raja yang memberikan harapan baru setiap hari kepada dia. Inilah motivator ulung kita. Jadi saudara, dengan menyampaikan 3 motivator super top Kristen yang ada di dunia ini, saya ingin kita mengikuti prinsip-prinsip iman yang mereka telah terapkan. Karena memang terkadang ada beberapa orang yang malu mengakui dia sebagai Kristen, mungkin karena pengaruh lingkungan, atau pengaruh tempat kerja, atau karena dia minoritas. Tapi ingin saya katakan bahwa kita tidak ada alasan untuk malu menjadi Kristen, karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang spesial, orang-orang yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan secara khusus. Karena itu, melalui kesempatan ini, mari kita bangga mengaku iman kita, menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat kita, dan bahkan bangga menyaksikan iman kita bahwa Tuhan Yesus telah rela mati korban untuk keselamatan kita dan umat manusia. Terpujilah Tuhan. Helen. Tolong subscribe. Oke, tolong subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati.